ini pesan aku buat Nikita Mirzani. Satu pesan untuk Kak Nikita, stop. Karena aku pernah di posisi dia ya guys. Stop. Kita kalah Kak, ya. Sometimes kita harus tahu kapan kita menang dan kita kalah. Kita harus mengakui kita kalah. Halo Bapak. Aku di luar baik-baik aja Kak, Ibu, Bapak ya. Jadi ya aku cuma perlu pasportku guys. Dan laporan-laporan kayak dari Kak Marisa Ica, dari Kak Fitri itu mereka benar-benar tarik ya. Jadi kalau mereka jahat guys, aku harus menebus, harus masih ada di sekolah selama 2 tahun ya. Jadi karena aku vonisnya 2 tahun kan. Pembebasan bersyarat itu karena aku kelakuan baik, ada penjamin, aku melakukan aktivitas yang positif gitu. Jadi kenapa aku bebas lebih awal gitu kan? Harusnya 2 tahun, aku cuman menjalaninya setahun 4 bulan ya. Tapi kalau misalnya ada laporan Kak Marisa Ica dan Kak Fitri, aku harus melakukan hukumannya full 2 tahun ya, tanpa remisi, tanpa apapun itu aku harus full 2 tahun plus laporan baru ini. Ya. Jadi aku sangat berterima kasih ke Kak Fitri dan ke Kak Marisa Ica. Kalau nggak salah aku ada somasi dari Ibu Nikita Maharani Putri ya. Terima kasih tidak melanjutkan laporan-laporan tersebut dan somasi tersebut gitu loh. Bisa aku bisa balik. Guys, aku itu nggak bisa ngelaporin karena apa? Satu, buktinya itu cuman CCTV Bareskrim. Aku ngasih tas Birkin aku yang hitam, sama Birkinnya palsu ya guys. Tas Birkin ada emas kalung aku kalau nggak salah 10 gram gitu ya. Itu emas asli dari mantan suami aku. Aku belinya di Malaysia, pure 23 gram. Emas kuning ya. Terus yang paling besar sih pin ATM aku ya, sama handphone aku. Makanya itu bisa diretas sama mereka isinya gitu loh. Coba hubungi Mami Zega aja. Aku udah titip salam dari Kak Fitri ya kan. Definisi mulutmu harimau. Makanya aku harus bertanggung jawab gitu loh. Kalau misalnya pernah ada yang terucap dari aku, kalau misalnya salah, aku minta maaf. Makanya kenapa aku bisa ketemu sama Kak Fitri, menjelaskan kenapa sih aku bisa berbicara ini, infonya dari mana, itu aku mengklirkan itu loh. Gitu. Dan aku tidak bisa menceritakan detail tentang sekolah aku karena ada hal privasi, ada hal yang sensitif yang aku nggak bisa ceritain ya gitu. Udah ciut. Kalau ciut nggak mungkin aku ketemu sama Kak Fitri. Logikanya guys ya. Kalau aku ciut nih, nggak mungkin aku tantangin ketemu sama Kim Hot. Nggak mungkin aku tantangin ketemu sama Kak Uzi. Nggak mungkin aku ketemu sama Kak Fitri. Nggak mungkin one day aku ketemu sama Marisa Ica. Nggak mungkin aku ketemu sama, mungkin one day mau jenguk Nikita Mirzani. Kalau aku ciut, aku nggak mungkin nge-live di sini guys. Aku tinggal balik ke Bandung, ngerem dan nggak bikin sosmed ini ya. Itu definisi ciut ya. Logika. Aku di sini punya risk ya, punya resiko untuk bermasalah lagi dengan orang. Gitu loh. Dengan orang-orang yang nggak suka. Kenapa aku bakal ketemuin orang-orang yang bermasalah? Karena aku tanggung jawab guys. Aku berani berbicara tentang orang itu. Aku berani juga ngomong di depan mereka. Dengan alasan kenapa gitu loh. Jangan cuma berani ngomong bacot doang di sosial media, tapi you cannot back it up ya. Aku kalau misalnya emang salah, dan emang salah ya guys, aku nggak apa-apa di penjara, ngerti nggak? Aku nggak apa-apa masuk sekolah gitu loh. Karena itu aku yang lakukan ya.
berani ngambil resiko itu gitu loh. Nanti aku nggak bisa bahas tentang sekolah aku, oke? Jadi segitu dulu ya. Aku minta tolong sama kalian untuk kalau bisa cari Kak Uzi, karena kan paspor aku sama Kak Uzi, ya kan. Kalau barang-barang yang lain ada gelang si tutui sih. Itu gelang si tutui bukan emas kok Kak Uzi. Gelangnya itu ada gambar tulipnya, itu cuman sentimental doang, sama cincin waktu aku cerai. Kalau bisa itu balikin sih. Aku kasih 20 juta deh, 10 juta untuk paspor, 10 juta lagi. Jadi waktu aku cerai itu cincin tunangan aku itu emas putih dan ada si diamondnya itu 2 karat ya. Jadi kalau misalnya itu bisa dibalikin, lebih ke sentimental value. Aku pernah married sama mantan suamiku dan aku dapat gift birthday dari si tutui. Itu bukan emas ya. Jadi 10 juta untuk mengembalikan paspor aku, 10 juta untuk kembaliin si gelang dan si cincin aku. Tutui, apa kabar? Baik. Kak, gimana rasanya udah berdamai dengan Kak Fitri? Sangat happy, walaupun awalnya deg-degan ya, nervous, karena gimana pun aku pernah berselisih paham, pernah berantem, pernah fitnah dia selama 5 tahun. Coba kalian bayangin, selama 5 tahun gue menggebu-gebu ya, berani speak up di sosial media, ngomongin temennya, ngomongin keluarganya, tiba-tiba diajak ketemu sama anaknya juga. Logika guys, gimana perasaan aku? Nggak deg-degan ya kan? Satu aku mikir, alamat bisa masuk lagi gue gitu kan? Apa dibawa-bawa security gitu kan? Apa gue bakal disekap? Apa gue bakal ditabok? Apa gue bakal digampar gitu? Apa gue bakal dijenggut? Kebayang nggak guys, gue ketemu sama Kak Fitri kan? Tahu nggak Kak Fitri? Cuma bilang, Yoke, yuk kita makan. Gila nggak guys? Ya, gue nggak ditoyor ya, gue nggak di apa, diajak makan guys, diajak makan, dipeluk dan dikasih angpau. tapi amplopnya aku kasih ke mamaku ya. Gitu. Jadi aku yang spill ini ya, tadinya kayak yang nervous gitu, kayak yang aku berbuat salah ke orang, ke orangnya baik banget sama aku gitu loh. Kenapa nggak bisa lapor polisi? Masalah apa? Paspor. Mungkin one day kalau misalnya, nggak lah, ribet. Guys, lapor polisi tuh nggak semudah yang kamu pikirin deh. Harus bikin cari ke SPKT, ya kan? Cari pasal-pasalnya dulu, pengaduan dulu. Terus cari penyidik, cari pasal-pasalnya. Aduh, ribet guys. Ya. Gitu. Ini pesan aku buat Nikita Mirzani ya, karena kita sama-sama pernah punya masalah ya, sama-sama pernah huru-hara ya kan, sama-sama pernah berdamai ya. Buat kalian yang nggak tahu, itu aku sama Nikita Mirzani itu pernah damai, itu dimediasiin sama Kak Putri Jimbo. Jadi aku pernah 3-way call Kak Putri Jimbo, Nikita dan aku ya. Itu kita saling maaf-maafan dan move on ya kan. Jadi aku nggak mau terlalu spill karena ada hal yang sensitif, important. Jadi karena kan Nikita ini lagi di dalam sekolah ya, lagi fokus, aku kasih satu mungkin pesan. Karena mungkin aku juga kalau misalnya mencoba untuk besuk ke Pondok Bambu mungkin ditolak sama dia kan ya. Satu pesan untuk Kak Nikita,
stop. Karena aku pernah di posisi dia ya guys. Stop. Bukan stop untuk semangat gitu, tapi kita kalah kak ya. Sometimes kita harus tahu kapan kita menang dan kita kalah. Kita harus mengakui kita kalah gitu loh. Bukannya stop untuk berjuang ya, tapi aku tahu di perasaannya dia gimana, karena aku seperti posisi dia juga gitu kan ya. Kayak yang pengen berusaha ini, pengen PK, pengen banding segala macem. Gak semudah itu ya. Semua ada prosesnya, ada hukumnya, ada pasalnya. Mungkin Kak Nikita dijanjiin sama kuasa hukumnya, sama orang-orang yang memberi udara kebebasan. Tapi kan intinya yang menjalani ini semua balik lagi ke kita kan. Itu aja aku bilang stop, karena aku nggak mau terlalu melebar kemana-mana ya guys. Karena ini sudah dapat vonisnya juga, sudah menjalani PK-nya juga. Aku berharap terbaik. Ini juga aku baru dengar dia dapat masalah sama sama sosial medianya dia ya kan. Ada adminnya dia yang memposting ini itu. Kita tahu lah kak ya kan. Pesan aku stop. I wish you health ya, kesehatan itu penting di dalam ya. Beraktivitas itu penting, mental, fisik dan jiwa itu penting. Itu aja. Karena aku juga nggak pernah ketemu sama Kak Nikita, nggak pernah bertatapan juga secara in person. Tapi itu pesan aku ya. Fokus ke diri sendiri, karena orang lain cuma bisa memberikan harapan ini bisa. Ujung-ujungnya yang menjalani hidup sehari-hari di dalam sekolah adalah dirinya sendiri gitu loh ya. Beda kasus ya, I know beda kasus, tapi kita masuk dalam guys. Iza Zega, Nikita dan aku itu cuma bedanya berapa minggu. Kalau nggak salah Nikita 28 Februari gitu masuk, aku tuh tanggal 6 Maret masuk, jadi bedanya cuma seminggu ya. Jadi aku minta maaf ke Nikita Mirzani juga kalau misalnya aku punya salah, ke Kak Fitri, ke Marisa Ica, ke teman-temanku di sini juga ya. Ke siapa lagi yang aku punya masalah ya? Ke Mbak Sandi, ke Dr. Oki, ke Bu Heni, ke Reza Gladys, ke Bu Natasha Endar, ke Bu Amelia Natadipura, ke siapa lagi yang pernah aku bahas ya? Ke Kak Sanas, terus siapa lagi ya? Mungkin teman-temannya Kak Fitri yang mungkin aku nggak bisa sebut karena saking banyaknya guys ya. Terutama keluarganya Kak Fitri, anak-anaknya yang pernah aku huru-hara, karena inti permasalahannya adalah personal. Kenapa bisa hebohnya di sosial media? Karena gorengan-gorengan netizen yang pengen drama, yang pengen kepo, yang sakit, yang kena impactnya itu ke diri kita masing-masing ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang pengen aku huru-hara lagi, pengen aku membahas ini itu. Yang aku tahu ceritanya ya guys, nggak seindah yang kalian bayangkan guys, bener deh. Karena ujung-ujungnya yang menderita balik lagi ke kita, ngerti nggak? Jadi thank you buat teman-teman yang baik, yang masih support aku, netizen yang sudah follow aku, yang sudah nonton aku. Karena tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Dan karena kalian, aku siapa-siapa. Ya, aku dapat support, dapat orang-orang yang care. Itu adalah kayak dapat keluarga gitu. Karena kan aku nggak mungkin bisa dapat temen ini sebanyak ini guys. Kebayang gak guys, kalian ketemu 2000 orang gitu ya dalam satu tempat. Pasti ada yang suka, nggak ada yang suka dan ada yang suka gitu. Jadi it's okay.
Tapi balik lagi terima kasih karena nggak ada kalian hidup aku hampa guys ya. Dengan kehuru-haraan ini selama 5 tahun, selama aku menjalani masa aku sekolah, aku proses berantem sama Nikita, berantem sama Kak Fitri, masa aku sendiri, masa aku cerai sama mantan suamiku, masa aku berantem sama sekarang Kak Uzi gitu kan. Thank you. Karena tanpa kalian nggak mungkin aku ngobrol dengan daun-daun ini kan. Daun-daun ini tidak bisa mendengarkan rasa hatiku gitu kan. Cuman kalian lah. Sama Mami Dewi juga ya. One day aku bakal ketemu sama Mami Dewi, sama Mami Isa Zega ya kan, karena ujung-ujungnya aku temennya dia. Udah jelekin sama Kak Fitri malah dikasih amplop. Udah 2 kali guys Kak Fitri ngasih aku amplop ya. Dan malah aku dikasih kerjaan ya. Ini yang kalian nggak tahu. Ini aku harus spill ke kalian karena sebaik ini orang. Jadi aku ini lagi dijembatani sama orang-orang hebat ya. Owner-owner skincare untuk kalau bisa kasih aku kerjaan ya. Karena mungkin Kak Fitri mikirnya aku ini mulai dari nol lagi. Kalau misalnya aku nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, mungkin aku balik lagi ke habit yang jelek. Mungkin gosip-gosip, barbaran. Jadi dia mengkontak owner-owner ini bilang, tolong dong mbak, untuk kalau bisa ada kerjaan buat Yoke, biar aku sibuk dengan aktivitas ini. Jadi nanti aku tanggal 4 bakal balik ke Bali. Semoga doain ya guys, ada kerjaan buat aku, ada aktivitas buat aku. Karena aku ini pekerja, bukan, kalian tahu ya, selama beberapa tahun ini aku kuli koper ya kan, aku nyetir Uber gitu, nge-Grab gitu kan. Kalian tahu aku ini adalah pekerja, bukan cuman luntang-lantung nggak ngapa-ngapain gitu loh ya. Gitu, oke. Ya nanti aku mungkin one day besok Mami Isa, kalau misalnya dia mau aku besok ya. Oke. Thank you semuanya. Aku mau aktivitas dulu ya. I love you all. Satu pesan aku, berbuat baiklah ke orang tua kalian dulu ya, sama keluarga kalian. Kalau misalnya kalian bisa itu, kalian bisa berbuat baik sama orang lain. Salah satu pintu aku untuk move on karena aku meminta maaf ke keluargaku ya. Waktu aku di sekolah, waktu aku di penjara, aku meminta maaf ke ibu aku minta maaf ke papa aku, karena sebagai anak aku sering sekali berbuat salah ya. Mungkin ngecewain mereka, jarang telepon ya, membuat kegaduhan yang berdampak impact kehidupannya dia. Jadi aku meminta maaf, aku bersujud sama dia, dan aku berjanji sama orang tua aku tidak melakukan hal yang sama gitu loh. Itu aku memulai hidup baru itu minta izin ke mama aku dan ke papaku gitu loh. Oke? Mungkin one day, kalau misalnya nggak sekarang ya, one day. Oke? Thank you semuanya. Have a nice day ya. Hari ini indah. Hari ini aku